Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di mata kuliah jaringan komputer. Eh, Hari ini kita bahas mengenai intrusion detection. Ya, topik bahasan mengenai pengertian dari intrusion detection, pengertian dari snot, instalasi snot. Kalau kita lihat di sini bahwa keamanan komputer masih terlalu sedikit ya kesadarannya, 0,15% perusahaan-perusahaan memahami tentang pentingnya keamanan komputer. Jadi kalau ini tidak diperhatikan malah justru akan memberikan dampak ya 70% ya dampak dari kerugiannya. Nah, ini hasil dari penelitian yang menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kita lihat hacker mulai dari aplikasi-aplikasi yang dibuatnya di sini dari mulai rendah sampai tinggi. Ini dari tahun 80 sampai 90 sampai dengan hari ini ya. Ini ada grafiknya. Ya, grafik ini menjelaskan bagaimana dia mulai melihat passwordnya ya. Terus kode-kodenya, terus mulai ngecek password ya, password. Terus ada juga kaitan dengan virus ya, backdoor sini ya, paket fogging, spoofing di sini, attack DOS ya, DOS. Nah, ini grafiknya seperti ini yang kaitannya dengan hacker. Jadi kalau kita lihat di sini ada hal utama yang harus diperhatikan mengenai keamanannya ya, mengenai firewallnya. Yang pertama itu mengamankan jaringan komputernya secara pribadi. Terus juga kaitan dengan kontrol akses dari sebuah jaringan ya, baik itu dari paket, izin akses ya, dan juga kebijakan dari perusahaan mengenai keamanan yang secara komprehensif diterapkan di perusahaan ya. Tentu di sini kaitannya nanti dengan staf IT-nya ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya ya, jaringan konsep dari firewallnya ya, ada sebuah domain yang mana sistem keamanannya itu harus diperhatikan yang kaitannya dengan aktivitas legitimasi ya. Sekarang kita lihat tipe-tipe dari firewall ya, ada yang namanya access control list, terus juga menempatkan ya, atau terjemahan dari alamat jaringan ya, penjaringan paket ya, infeksi dari koneksi secara individu ya, yang kaitannya dengan izin akses di sini, dan juga kaitannya dengan gateway ya, proxy server ya, melindungi jaringan ya, dari akses dari luar ya. Dan juga ini kita melakukan set fitur yang dikurangi oleh pengguna akses secara eksternal. Nah, ilustrasinya gambarnya seperti ini ya, firewallnya ya, ibarat kalau kita lihat dalam sebuah gedung atau rumah, di sini ada ya, kamera ya, security kamera di sini dengan menggunakan CCTV di sini ya. Nanti CCTV itu terkoneksi ya dalam sebuah keamanan kantor. Di sini security office ya. Ya, di masing-masing ini nanti terkoneksi dengan server. Nah, di samping itu juga ada keamanan dari sisi fisiknya, dari orangnya langsung ya, ada berada di luar gedung. Nah, ini firewall ya dengan IDS di sini ya. Kalau firewall itu kaitannya dengan penyediaan keamanan ya, sedangkan intrusion detection itu kaitannya dengan monitoring ya, mencegah ya,
mengevaluasi ya, jaringan yang berada di dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini, firewall dengan intrusion detection, firewall itu tidak dapat mendeteksi pelanggaran keamanan yang terkait dengan lalu lintas yang tidak melewatinya, sedangkan ini hanya IDS yang mengetahui lalu lintas, ya lalu lintasnya. Jadi kalau kita ibaratkan seperti apa, jalur lalu lintas ya, jalan raya, yang mana yang bisa memonitoring ya, jalur lalu lintas itu bisa memantau dari atas, yaitu menggunakan CCTV. Ya, dari CCTV itulah nanti dia bisa melakukan tindakan bahwa ada kegiatan yang melanggar. Ya, ini. Ya, itu contohnya. Selanjutnya di sini firewall tidak bisa memeriksa konten lalu lintas yang diizinkan di sini. Ya, firewall lebih mungkin sering daripada IDS ya, karena firewall ini lebih sering diserang ya, ini. Karena dia hanya menyediakan fasilitas dan dia tidak bisa melakukan monitoring, pengawasan ya. Ya, ini. Jadi jelas di sini bahwa definisi dari intrusion itu sebagai anomali ya, anomali incorrect ya. Terus juga di sini ada klasifikasi intrusinya ya, percobaan pembobolan. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagaimana ya definisi dari intrusion itu, juga dia akan mencoba mencegah pembobolan ya, serangan ya, penetrasi ya, kontrol keamanan, kebocoran, kegagalan layanan ya, penggunaan hal-hal yang sifatnya berbahaya ini bisa dideteksi ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada item sheet ya, ada malicious attack ya, denial of service, malicious ya. Jadi anomali merupakan traffic atau aktivitas yang tidak sesuai dengan polisi, akses dari ke host yang terlarang di sini ya, memiliki konten yang terlarang di sini, menjalankan program terlarang. Nah, ini bagian daripada definisi dari intrusion ya di sini. Intrusion detection yang lainnya di sini sistem deteksi intrusi IDS. Jadi kalau kita lihat bahwa intrusion detection itu sebenarnya perangkat atau aplikasi perangkat lunak yang memantau aktivitas jaringan atau sistem untuk aktivitas jahat atau yang melanggar kebijakan dan menghasilkan laporan ke stasiun manajemen ya. Jadi jelas di sini bahwa deteksi intrusi adalah sebuah proses mencari, mengevaluasi dan melaporkan tindakan yang tidak sah atau yang menyangkut aktivitas jaringan dan atau komputer di sini ya. Nah, ini jadi intrusion ya, deteksi. Ini dia berkaitan dengan tindakan ya, tindakan dari sebuah sistem aplikasi ya, untuk melakukan evaluasi, mencari proses yang kira-kira ada kejanggalan di sini ya. IDS datang dari berbagai keadaan, rasa gitu ya, sehingga mendekati tujuan untuk mendeteksi lalu lintas yang mencurigakan dengan cara yang berbeda ya, tentu dengan cara yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan di sini. Jadi ada yang namanya sistem deteksi intrusi berbasis jaringan, ada yang namanya sistem deteksi intrusi berbasis host. Artinya dia melakukan monitoring pada sebuah jaringan yang ditempatkan dalam jaringan, dan juga dia menempatkan intrusinya di host, di masing-masing user. Ya, jadi sini jelas bahwa sistem deteksi dan penjagaan intrusi, atau di sini juga intrusion detection and prevention system, terutama difokuskan pada identifikasi kemungkinan insiden. Jadi untuk mendeteksi insiden, jadi dia berfokus
pada kemungkinan terjadinya insiden. Jadi apabila insiden itu terjadi, maka dia melakukan tindakan. Bahkan sebelum terjadinya insiden, dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya insiden. Ya, contohnya di sini mencatat kegiatan-kegiatan mereka, apakah kegiatan ini normal dalam sebuah jaringan atau kegiatannya ini tidak normal ya. Ya, misalkan ada sebuah kegiatan yang memakan traffic jaringan. Nah, ada kegiatan yang bisa menghambat traffic jaringan. Nah, ini adalah salah satu tindakan deteksi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas bahwa perbedaan antara IDS dan IDPS ini ya, perbedaan antara di sini ya, intrusion detection dengan intrusion detection and prevention system. Sistem penjagaan intrusi ya juga dikenal sebagai sistem deteksi dan penjagaan intrusi. Jadi ini adalah peralatan keamanan jaringan yang memantau aktivitas jaringan ya, atau memantau sistem aktivitas yang berbahaya. Nah, ini. Jadi jelas di sini bahwa fungsi utama dari sistem pencegahan adalah mengidentifikasi aktivitas berbahaya. Nah, ini jadi fungsi utamanya nih. Ya. Mengidentifikasi aktivitas berbahaya, diidentifikasi dulu lalu dilakukan tindakan. Identifikasi bagaimana? Dengan cara mencatat informasi tentang aktivitas ini. Nah, kalau sudah terdeteksi, maka berupaya untuk melakukan pemblokiran, menghentikannya, mengkill, lalu melaporkan. Nah, ini intrusion detection ya. Nah, kalau firewall itu kan tidak bisa melakukan ini ya, firewall hanya bisa membentengi gitu ya, membuat pagar ya agar orang itu tidak bisa masuk ya itu. Nah, sedangkan fungsi dari intrusion detection, dia bisa melihat aktivitas di luar pagar itu seperti apa. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan CCTV. Jadi ada orang yang mau melompat pagar kan kelihatan di CCTV. Nah, itulah fungsinya intrusion detection. Sedangkan pagar itu sendiri kan dia tidak bisa mencegah. Kalau orang udah lewat pagar ya udah, pagarnya nggak mungkin lari atau pagarnya langsung ya menolak orang tersebut untuk suruh pergi, nggak mungkin, pagarnya tetap aja diem ya. Nah, itu firewall. Nah, sedangkan intrusion detection dia bisa melihat, wah ada orang yang mau masuk dan dia akan melompat pagar dan sudah masuk ke rumah. Nah, otomatis ya intrusion detection melakukan tindakan. Nah, ketika dia masuk pagar bisa saja ya ada pagar lagi yang akan berdiri muncul. Nah, itu ilustrasinya seperti itu ya. Jadi jelas di sini bahwa intrusion detection dan di sini ya intrusion detection prevention ya, sistem pencegahan intrusi dianggap sebagai perpanjangan dari sistem deteksi intrusi karena keduanya memonitor lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk aktivitas jahat sini ya. Jadi perbedaan utama di sini adalah pada deteksi intrusinya, sistem pencegahan yang ditempatkan sejalan dan mampu secara aktif mencegah atau memblokir intrusi yang terdeteksi. Jadi lebih khusus lagi, IPS itu ya dapat mengambil tindakan seperti mengirim alarm. Nah, ini ya. Kalau yang intrusion detection-nya itu kan dia bisa memonitoring ya, memantau. Nah, sedangkan IPS ini, intrusion prevention system, ini dia bisa membuat alarm. Jadi kalau ada yang mencoba masuk, baru megang aja misalkan ya, langsung bunyi alarmnya. Nah, siapa nih yang mau masuk tanpa izin? Itu ya. Nah, biasanya ada di perangkat lunak yang seperti ini ya. Jadi ada IP yang masuk yang tidak dikenal, dia dengan secara paksa terus menerus menggedor-gedor jaringan. Nah, nanti akan muncul tuh ya, keluar alarmnya. Ya, jadi IPS ini juga dapat memperbaiki kesalahan ya, cyclic redundancy ya, redundancy check, aliran paket, fragment, mencegah masalah urutan TCP dan membersihkan opsi transport lapisan jaringan yang tidak diinginkan ya. Ini
Jadi kenapa butuh sistem pendeteksi intrusi? Karena pertama, firewall adalah sistem pengamanan utama, tapi tidak semua akses melalui firewall. Nah, itu ya. Itu ibaratnya kita punya rumah, kita punya pagar, ya. Sedangkan malingnya itu tidak hanya kalau dia tidak lewat pagar, tidak mungkin terdeteksi. Bisa aja dia bisa lewat atap, ya, menggali tanah ke bawah, itu bisa aja, ya. Lalu bisa masuk rumah. Nah, yang bisa melakukan itu siapa? Intrusion detection, ya itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang diloloskan oleh firewall, gitu ya, seperti web, email dan sebagainya yang kaitan dengan utilitas. Tidak semua ancaman berasal dari luar firewall, tapi dari dalam jaringan itu sendiri. Ya, bisa juga di dalam, ya. Firewall kadang merupakan objek serangan, ya. Jadi perlu suatu aplikasi sebagai pelengkap firewall yang bisa mendeteksi ancaman yang tidak bisa diproteksi oleh firewall. Ya, itu rumah, kita sudah punya rumah, terus kita pagar. Tidak hanya cukup dengan pagar, tapi ada CCTV. Nah, itulah fungsinya intrusion detection, ya. Ini. Nah, ini ibaratnya seperti ini. Kalau kita lihat sini, ada internet, ya, yang coba akan masuk, ya. Ini sudah dibentengi, ya, oleh firewall, pagar, ya, corporate intranet. Nah, ini di dalam lingkungan intranetnya. Nah, pagar ini firewall ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh hacker nih. Ya, dia lagi ngapain ini? Bisa aja dia lagi melakukan sebuah rencana, ya, untuk bagaimana caranya supaya bisa lewat pagar ini, ya, firewall ini. Ya, kalau sudah lewat, udah masuk. Yang pagarnya nggak tahu nih, ini ada yang masuk, ternyata udah pada masuk. Nah, intrusion detection itu yang bisa mendeteksi bahwa ada yang masuk ke dalam sebuah jaringan internal, ya ini. Ya, ini basic intrusion detection. Ya, ada intrusion detection ini dia melakukan monitoring, merespon, melakukan laporan, report. Nah, ini yang fungsinya nih. Dia memonitoring, merespon, report, melaporkan. Ada laporannya. Ya, dia cek keadaan kondisi jaringan, ya. Kalau dalam keadaan tidak normal, dia melakukan respon, bunyi alarm misalkan, atau melakukan tindakan memblokir IP yang tidak dikenal, dan setelah itu dia mereport, melakukan laporan. Tujuannya apa? Untuk menganalisis bahwa dalam kegiatan yang sebulan ini ternyata ada beberapa studi kasus, ya, IP yang tidak dikenal misalnya. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi, ya, bahwa keamanan jaringan yang ada dalam sebuah perusahaan ini masih belum aman, ya. Ya, ini. Jadi jelas bahwa konsep dari intrusion detection ini tujuannya pertama untuk memeriksa semua aktivitas jaringan, ya, baik masuk dan keluar, mengidentifikasi pola mencurigakan yang bisa menjadi bukti serangan jaringan atau sistem, ya. Konsep yang lain di sini, ya, monitoring, report. Ini udah jelas, ya, memonitor, melakukan laporan. Memonitor berarti memeriksa, memproses informasi tentang aktivitas dari sistem target. Report berarti melakukan laporan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sebuah aktivitas jaringan. Jadi, ya. Setelah itu menanggapi. Jadi adanya melakukan monitoring, lalu nanti dia menanggapi, bisa menanggapi berupa alarm, bunyi alarm, bisa menanggapi berupa memblok IP atau sebuah area jaringan, ya, ini. Ya, jadi ada dua pendekatan intrusion detection. Pertama menggunakan preemptory, dua reactionary. Tool intrusion detection secara aktual mendengar traffic jaringan. Ketika ada aktivitas mencurigakan dicatat, sistem akan mengambil tindakan yang sesuai. Jadi di sini dicatat dulu, dia dimonitoring, lalu dicatat. Jika ini memang berbahaya, baru dilakukan tindakan.
Nah, berbeda dengan reactionary. Ini tools ini adalah mengamati log. Ketika ada aktivitas mencurigakan dicatat, sistem akan mengambil tindakan yang sesuai. Ya, itu. Ya, ini ya. Ini perbedaannya. Yang satu dia mendengar traffic jaringan. Kalau ada mencurigakan dicatat. Lalu selanjutnya melakukan tindakan yang sesuai. Kalau ini dia mengamati log, ya, mengamati lognya. Ketika ada aktivitas mencurigakan dicatat, lalu mengambil tindakan. Ya, ini. Nah, kalau teknologi IDS berdasarkan penempatannya ada yang namanya network based, terus ada yang namanya host based. Network based ini artinya intrusion detection-nya ditempatkan dalam sebuah jaringan. Ya. Nih, dalam sebuah jaringan. Sedangkan host based ditempatkan pada masing-masing host. Ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Nah, ini network based. Ini ya, yang mana di sini dalam sebuah jaringan diadakan satu server. Nah, ini IDS system di sini. Yang mana fungsinya memonitoring aktivitas jaringan. Nah, waalaikumsalam. Ya. Mau tanya yang jurnal. Ya. Kenapa? Ya, kita lanjut lagi di sini ya. Kalau kita lihat ini network base yang mana ada satu server ya untuk melakukan mempunyai fungsi sebagai intrusion detection. Yang kedua ini host base IDS ya. Yang mana di sini ada IDS server. IDS server, terus masing-masing dari hostnya ini ditempatkan IDS, intrusion detection, intrusion detection, intrusion detection. Ya, ini. Oke, kita lanjut lagi di sini. Jadi metode pendeteksian attack ya, rule based. Biasa disebut dengan misuse detection, signature detection. Misuse detection ini melakukan monitoring traffic jaringan dan mencocokkan pola penyerangan yang serupa. Perlu memodelkan pattern yang berbagai macam intrusi. Nah, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan waktu, Ya, ini. Terus ada anomaly detection. Ya, sistem mendeteksi pola atau behavior jaringan sebelumnya. Nah, jadi dia mendefinisikan polanya seperti apa nih, pola-pola serangannya. Ya, biasanya kalau tindakan-tindakan kejahatan itu kan ada pola-pola, ya, pola-pola tindakannya. Ya, misalkan menyebarkan paku di jalan, ya. Atau polanya dia selalu sama, ya. Nah, sehingga ini mudah dideteksi, ya itu. Jadi ini tipe-tipe respon, ya, aktif, pasif. Ya, kalau aktif itu dia mengeluarkan sinyal berupa visual, audio, email, SNMP, alarm. Terus juga dropping connection, block traffic, ya, memblok traffic. Ini aktif melakukan tindakan. Ya, dengan pasif ini dia melakukan snapshot, ya, menganalisis. Jadi dipelajari dulu, ya, baru melakukan tindakan ini, ya. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat, ya, kita sekarang masuk ke ini, ya, intrusion detection yang kaitannya dengan aplikasi, ya. Nih kita percepat di sini. Ya, ini contoh aplikasi IDS, intrusion detection, ya. Ini ada Dragon, udah juga dipakai Cisco, ya, khusus untuk secure IDS. Ada yang namanya Snort, ISS Real Secure, Shadow, ya. Nah, ini WinCap, ini aplikasinya, jadi kalian ini bisa install sendiri, ya. Install WinCap, install juga bisa Snort, Shadow, tinggal pilih mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, ini Nmap, ya. Snort, ya, kalau ingin menggunakan Snort, ya. Jadi Snort ini ada yang juga digunakan di Linux, ada juga di Windows. Nah, ini
interface dari Snot ya Snot. Jadi bagaimana di sini dia melakukan sebuah tindakan ya, ada start Snot, view detailnya, reset alarm ya, test setting ya, ini konfigurasinya ya. Nah, ini adalah fitur-fitur dari Snot. Jadi kalian bisa install ya Snot itu seperti apa, jadi kalian bisa praktekkan sendiri. Ya, ini hasil dari Snot intrusion detection systemnya nih ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ada sebuah log kegiatan ya, ini protokol, ada protokolnya ya, security IP-nya ya. Nah, itu ada yang namanya Asset Analysis Console for Intrusion Database ya, ini khusus ya menganalisis konsol intrusion untuk database ya. Ya, metadatanya, IP-nya berapa, TCP IP-nya ya nih. Dia ada juga yang namanya Nessus Window Technology ya ini. Jadi banyak ya aplikasi-aplikasi intrusion detection ya ini. Jadi kalian bisa coba salah satunya, seperti apa itu sebenarnya intrusion detection ya, itu jangan, kalian bisa coba sendiri ya, untuk install satu aplikasi ya untuk intrusion detection ya. Ada juga yang namanya Ghost tuh ya, Ghost. Ada yang menggunakan CD, Honeywell CD-ROM ya. Nah, ini Snot ya, kalau kalian ingin menggunakan Snot, output ya secara command line Snotnya. Jadi kalau kita bahas khusus ya mengenai Snot, ini ada yang ditempatkan dalam firewall, ada yang di luar firewall ya, ini Snot ya, ditempatkan di dalam firewall, ada di luar firewallnya ya. Misalkan ini ada sebuah database, MySQL database ya. Terus di sini ada Snot sensor ya di sini. Ini web browser ya, dimana fungsi dari Snot ini sebagai sensor masing-masing ya. Nah, ini solution ya, positioningnya ya, ini akses internet ya, ini yang user yang coba melakukan attacker ya ke dalam sebuah internal jaringan. Di sini ada firewallnya, ini application IDS-nya ya. Di dalamnya ada web server, application server, ada database ya. Itu tinggal bagaimana nanti, apakah mau menempatkan IDS-nya seperti ini ya, masuk dalam satu server ya, untuk melindungi di dalamnya ini ya. Jadi kalau kita lihat aksi Snot itu membuat entry pada alert dan meloging paket, buat loging ya, log, melihat log aktivitas ya nih. Nah, bagaimana cara install Snotnya? Nah, kalian praktekkan sendiri ya, coba dipraktekkan sendiri. Nah, dia bisa digunakan menggunakan Linux ya, ada juga menggunakan Windows ya nih. Ini kalau mudahnya bisa juga tes dulu menggunakan Windows ya, untuk install Snot ya. Ya, ini tahapan-tahapannya Snot Roll ya, banyak software ya untuk instalasi Snot atau model IDS ini, intrusion detection. Jadi kesimpulannya bahwa keamanan komputer itu tidak hanya dari sisi firewallnya ya, dari sisi perangkat kerasnya ya, tapi dia harus bisa memonitoring, memantau, mengontrol kegiatan aktivitas yang ada dalam sebuah jaringan. Nah, itulah fungsi dari intrusion detection. Setelah dia melakukan monitoring,
dia melakukan tindakan mencatat dan atau melakukan langsung tindakan, ya itu. Ya, beda dengan firewall menggunakan Cisco misalnya. Kita menempatkan router sebagai firewall misalnya. Firewall memang fungsinya hanya untuk membentengi saja IP-IP yang tidak searea dengannya, otomatis ditolak karena sudah dipagar ibaratnya, ya itu. Nah, tapi apakah router ini bisa mendeteksi, ya memantau kegiatan yang ada di luar, ya itu. Kegiatan yang ada di luar yang akan mencoba masuk, bahkan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berbahaya ketika dia sudah masuk sampai dia ke dalam, ya itu ya. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Jadi tugas hari ini coba kalian install Snot. Nah, kalau misalkan Snot nggak bisa Pak, coba install aplikasi IDS yang lain, ya. Di slide ini banyak contoh-contohnya, coba kalian install seperti apa sebenarnya, ya. Nanti kalau sudah selesai kalian screenshot, ya, lalu kirim biasa lewat email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.